Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Suara Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya Setiari Nurhuda selaku host di Bedah Buletin Kafa kali ini. Sebelumnya terlebih dahulu kami haturkan sapaan terbaik kepada para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa sekalian, baik yang mengikuti forum melalui ruang Zoom meeting ini maupun melalui Instagram TV nantinya. Topik Bedah Buletin Kafah kita kali ini adalah haram menzolimi harta rakyat. Kita melihat topik ini cukup aktual dan penting pemirsa, lebih-lebih karena terdapat wacana seputar penambahan sektor yang akan dikenai pajak, yakni di sektor sembako dan pendidikan. Padahal dalam Islam pemirsa, sebagaimana dijelaskan dalam buletin, dinyatakan tidak boleh merampas dan mengganggu harta seseorang. Tidak boleh juga memungut harta seseorang tanpa izin syariah. Bahkan negara sekalipun haram melakukan pemaksaan dalam pungutannya dalam bentuk apapun dari rakyatnya, kecuali pungutan yang memang telah diakui dan dibenarkan oleh syariah pemirsa. Lantas apakah tepat penerapan berbagai pungutan atau pajak yang berlaku saat ini? Jika tidak, bagaimana seharusnya pendapatan negara didapatkan? Apakah Islam mengaturnya? Untuk mengulasnya lebih lanjut, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Suwardi Basri Hafizahullah Ta'ala dari El Harokah Research Center. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Benar-benar sehat. Masya Allah. Dengan demikian, nah, alhamdulillah. Jadi insya Allah beliau ini telah siap ya berbagi dengan kita pemirsa untuk topik ini kali ini. Baik, dalam rangka memberikan kelapangan ya bagi beliau untuk menyampaikan pemaparannya, langsung saja kami haturkan kepada Al-Ustadz Suwardi Basri Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau, faliyatafadhal mashkur Ustadz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'd. Ikhwani fillah beserta suminar. Jadi istilahnya suminar ya. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bertemu dan membincangkan ya. Jadi saya pakai kata membincangkan ya. Jadi nanti mudah-mudahan lebih banyak nanti kita bisa berbincang-bincang ya tentang persoalan yang saat ini tengah ramai diributkan atau ramai diperbincangkan oleh publik ya. Karena hal itu langsung menyentuh kepada persoalan yang paling fundamental ya, paling asasi dari kehidupan setiap manusia gitu kan. Nah, yaitu yang kita sebut dengan ya kalau pihak sana menyebutkan itu sebagai kebocoran informasi ya. Walaupun juga sebetulnya di era seperti sekarang ini yang namanya bocor itu kan sesuatu yang biasa ya. Sebelumnya kan ada juga kebocoran dana alutista yang katanya jumbo itu 1,76
kuadriliun itu. Ya, kemudian ada juga kebocoran informasi berkaitan dengan rencana negara untuk menarik ya, menambahkan item ya dari objek pajak ya, yaitu pada klaster sembako ya, kemudian klaster pendidikan ya. Bahkan ada juga yang nyebutnya itu klaster kelahiran gitu ya. Jadi klaster kelahiran ya. Itu. Makanya kan kita kemudian melihat di meme itu kan ada gambar ya, seorang ibu yang bilang sama anaknya, "Nak, kamu ini adalah harta ibu yang paling berharga." Ya kan? Kemudian si anak bilang, "Bu, tolong jangan sebut saya ini harta yang berharga." Kenapa begitu? Karena kalau saya disebut harta yang berharga, nanti kena pajak juga. Ya, gitu. Jadi sangat luar biasa fenomena yang kemudian kita lihat akhir-akhir ini. Dan kemudian itu yang disoroti dan diangkat oleh buletin kafah ini. Jadi buletin kafah ini memang buletin yang sangat menarik karena hampir setiap persoalan itu dikomentari ya, persoalan faktual, persoalan aktual diangkat, diulas, dan kemudian diberikan perspektif Islamnya. Nah, pemirsa sekalian atau hadirin jamaah Suminar dan IGIERS ya. Kalau IG itu apa istilahnya? IGIERS. Ya. Pada topik yang diangkat oleh buletin kafah minggu ini, tema yang diangkat lumayan ngeri-ngeri sedap gitu. Ya. Istilahnya haram mensalimi harta rakyat, nah, gitu. Itu haram menzalimi harta rakyat. Jadi kalau konteksnya pajak, ya berarti haram menarik pajak gitu ya dari masyarakat dalam kondisi yang tidak tertentu. Gitu. Ya. Jadi ini yang kemudian diangkat. Kenapa disebut dengan kedoliman ya. Jadi kalau kita misal buka di dalam satu kitab ya yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Badri ya. Judulnya Al-Islam Bainal Ulama wal Hukam. Di sana disebutkan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Ya, jadi orang-orang yang mereka itu berhukum tidak selain dari apa yang diperintahkan ya, yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu masuk dalam kategori zalim gitu. Ya. Jadi masuk dalam kategori zalim. Artinya apa? Artinya bahwa mereka telah mendolimi hak dari pemilik syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya mereka memimpin ya, mengatur umat dengan ketentuan-ketentuan syariah ya. Tetapi kemudian mereka negasikan, mereka abaikan, dan kemudian mereka mengambil ketentuan atau hukum lain selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan kehidupan. Jadi disitulah terminologi zolimnya. Ya. Jadi lawan dari kata zolim itu kan adil. Nah, adil itu adalah ya lawan dari kata zolim gitu ya. Itu. Jadi ya, itu ya. Jadi kalau misalnya kita buka di dalam kitab yang lain, misalnya Muhtaqarat Sultan Abdul Hamid II ya, di sana juga disebutkan bahwa keadilan itu adalah merupakan asas dari ditegakkannya syariah gitu. Ya, dan setiap penguasa, setiap pemimpin atau khalifah dalam konteks ini berkeinginan untuk menegakkan syariah yang daripadanya itu kemudian keadilan itu bisa diwujudkan gitu. Gitu.
Dan kita meyakini bahwa hanya di dalam konsep Islamlah keadilan itu bisa direalisasikan, ya, setelah kita sudah uji coba berbagai macam regulasi, berbagai macam hukum, ya, berbagai macam peraturan yang tidak bersumber dari syariah. Ya, contoh kalau misalnya dalam konteks harta ini kan, kalau kita ingat dulu di zaman Orde Lama, ya, di zaman Orde Lama itu ada semacam diskursus, ya, semacam diskursus antara Soekarno dan Hatta, ya, atau founding parents yang lain, saya agak lupa itu. Nah, di sana itu disebutkan begini, ya, oleh founding parents kita ini punya harta ini, ya, kita ini punya harta. Nah, sebaiknya harta itu kita bagi, ya, secara merata ke seluruh penduduk Indonesia, ya. Jadi semuanya dikasih duit ini, dikasih harta ini, ya, oleh negara yang baru merdeka ini. Ataukah, tapi ada kekhawatiran kalau dibagi nanti langsung habis itu harta, ya. Atau harta ini kita serahkan kepada kelompok-kelompok tertentu, elit-elit tertentu, atau kaum kapital, yang dengan harta itu, kemudian harta ini dia bisa diputar, dia bisa dieksplorasi, ya, dia bisa dikembangkan, sehingga bisa terwujud apa yang diteorikan itu konsep trickle down effect, gitu, ya. Jadi konsep trickle down effect, konsep mengucur ke bawah. Jadi kalau di atasnya produksi, ya, diberikan kepada kapital, maka kapital kemudian akan mengembangkan harta, dibuka perusahaan, tercipta lapangan kerja, kemudian mereka mendapatkan bagian, ya, kemudian pendapatan mereka terus meningkat, dan seterusnya gitu, ya. Maka disitulah terjadi diskursus. Nah, apa yang kemudian terjadi bahwa keadilan dalam konsep pengelolaan harta ini tidak diwujudkan di era Soekarno, ya, yang kemudian berujung bahwa dia dijatuhkan tahun 1965, ya, ya, setelah juga terjadi peristiwa politik G30 SPKI itu. Kemudian arah dari pengelolaan harta mengikuti rumusan yang kedua, ya, yaitu pada capital market gitu. Jadi diberikan kepada pemilik kapital gitu. Jadi dari era Orde Lama yang sosialistik gagal, kemudian sekarang era kapitalis. Nah, apa yang terjadi di era kapitalis sekarang ini? Nah, inilah yang kemudian kita rasakan sekarang gitu. Ya kan? Terjadi ketimpangan, terjadi disparitas yang sangat tinggi antara orang yang sangat kaya dengan orang yang sangat miskin gitu. Ya, ini yang terjadi gitu. Nah, makanya kemudian sekarang kalau Mas Nur Huda atau bahkan teman-teman yang Setiardi dan mungkin kawan-kawan yang lain sekarang menyimak itu, ya, itu sekarang ada terjadi diskursus antara, ya, ini ya, kita bicara konteks makroekonominya dulu, ya. Terjadi diskursus antara mereka yang pro terhadap pasar dengan mereka yang berusaha untuk menghidupkan kembali menghidupkan kembali atau mengoptimalkan kembali gagasan Keynes, ya. Gagasan Keynes. Keynes itu John Maynard Keynes, ya. Yang dia bilang bahwa pasar itu tidak bisa berfungsi sendirinya, ya. Dan selama masih ada orang miskin, maka negara dia harus tetap punya peran gitu. Ya. Makanya ini sebetulnya merupakan antitesa dari konsep liberalisme. Nah, konsep liberalisme kita tahu kan menjadikan yang kaya semakin brutal, ya, yang miskin itu kemudian semakin teralienasi, ya. Muncullah
gagasan Keynes. Tapi kita tahu nggak kalau sebenarnya dalam konsep bernegara itu apa yang disebut dengan peran negara itu sebetulnya secara faktual tidak ada atau minim gitu. Kenapa? Karena dalam konsep John Maynard Keynes negara itu dia berperan, tetapi subjek ya dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan itu dikembalikan kepada rakyat melalui apa? Melalui pajak gitu. Ya. Jadi kalau negara dia berperan sekarang ini perannya itu karena rakyat itu sudah membayar itu melalui pajak yang dia bayarkan kan. Makanya kalau kita lihat kan sebenarnya APBN kita itu 75% itu semuanya dibiayai oleh pajak. Hampir semua sektor sekarang ada pajaknya, nggak ada yang nggak ada pajak. Ya, makanya kalau orang ekonom bilang itu life is tax and debt gitu. Ya, jadi hidup ini hanya dua saja, yaitu membayar pajak dan nunggu mati gitu. Ya, life is tax and debt gitu. Ya 75%. Nah, itu yang kemudian sekarang terjadi diskursus begitu, terjadi konflik atau persengketaan gitu. Nah, tapi ini kemudian yang menjadi masalah juga adalah bahwa sekarang ini kita kan sedang mengalami apa yang disebut dengan pandemi kan, sekarang mengalami krisis. Dan tidak ada orang yang tahu bagaimana caranya menanggulangi krisis. Krisis itu kalau di dalam perspektif kapitalisme itu diselesaikan melalui dua macam cara. Yang pertama itu melalui mekanisme hutang dan yang kedua dengan meningkatkan pajak. Ya. Makanya kalau kita lihat berita akhir-akhir ini dalam 1 minggu ini saja negara itu telah menambah kurang lebih 24,6 T. Nah, ini 24,6 T ya untuk hutang yang berasal dari World Bank gitu. Ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Pada saat yang sama, nah ini kita juga sampaikan negara itu dia mengalami defisit APBN ya. Per Mei 2021 itu sebesar 219 miliar rupiah gitu. Ya. Jadi bisa terbayang kan 219. Kalau tahun sebelumnya ya kan untuk periode yang sama kita cuma 179,6. Tahun ini defisit kita makin melebar 219 triliun. Ya. 219 miliar gitu. Ya. Jadi ada kenaikan hampir 2 kalinya daripada defisit tahun lalu. Gitu. Nah, persoalannya kemudian dari mana defisit itu harus ditutupi. Ya. Yaitu tadi yang saya bilang skemanya melalui hutang atau melalui apa yang disebut dengan pajak. Melalui hutang kita susah dapat hutang gitu ya. Apalagi di era-era kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, satu-satunya sumber pendapatan dalam konteks kita akhir hari-hari ini ya menurut paradigma kapitalis ya tinggal hutang tinggal pajak gitu. Ya. Makanya ini yang terus diburu, makanya ini yang terus dikejar ya. Gitu. Sampai-sampai mungkin juga nanti sebentar lagi ya, mungkin daun pintu rumah kita agak bagus sedikit juga nanti dikenakan pajak ya. Sandal kita agak bagus sedikit nanti dikenai pajak dan seterusnya. Nah, inilah konteks yang kita bilang pengaturan atau pengelolaan kekayaan tidak mengacu pada ketentuan syariah ya. Yang kemudian memberikan implikasi terjadinya kezoliman terus-menerus di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi itu konteksnya begitu. Ya, konteksnya begitu. Ya. Sudahlah kita ini dalam keadaan yang sulit ya, khususnya lagi setelah mengalami masa pandemi, banyak orang kena PHK, banyak perusahaan mengalami tutup, karyawannya banyak diberhentikan, kemudian di tengah situasi yang serba sulit itu, kemudian kita lihat pemerintah berencana untuk menetapkan ini. Padahal ya pada saat yang sama
terjadi relaksasi gitu. Relaksasi apa? Relaksasi pajak. Bagi siapa? Bagi orang-orang kaya gitu. Ya, ada kebijakan tax amnesty, ada kebijakan apa namanya? Kebijakan tax amnesty ya. Bahkan mau yang kedua kali gitu. Ya. Jadi coba kita bayangkan, sudah diampuni, mau diampuni lagi gitu ya. Pajak mobil mau dihapus dan seterusnya. Jadi inilah kemudian kita lihat paradoksnya, sekaligus juga ditampilkan di hadapan kita betapa bahwa ketidakadilan itu betul-betul nyata dipertontonkan ya. Orang kaya diampuni, sementara orang miskin diuber dan dikejar dengan berbagai macam tarikan atau pungutan pajak gitu. Nah, saya kembali lagi kepada Keynes. Jadi inilah kemudian problem yang sekarang tengah dihadapi oleh bangsa kita itu, oleh negara kita. Jadi sudahlah liberalisme menghasilkan kemiskinan, ya. Kalau dibiarkan makin liberal, kemiskinan makin tidak tertangani, ya. Tapi kalau negara mau membantu untuk meringankan rakyat miskin, nah, pemerintah juga persoalannya tidak memiliki anggaran. Itu. Jadi situasinya kayak begitu, apes kita. Ya kan? Gitu. Jadi negara terlibat tidak menyelesaikan masalah, negara dibiarkan liberal pun juga kemudian tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jadi alhasil saya ingin mengatakan bahwa konsep keadilan di dalam sistem kapitalisme yang akhir-akhir ini kita lihat atau kita rasakan itu ternyata makin jauh dari keadilan, ya. Bahkan sebaliknya, bukan keadilan yang direalisasikan, diwujudkan, justru yang ada adalah apa namanya, kedzoliman, ya, yang tadi kita tunjukkan itu, ya kan, tunjukkan, ya. Jadi defisit APBN dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian saya ingin sampaikan, ya. Nah, maka kemudian menjadi sesuatu yang sangat logis, sesuatu yang sangat jelas bahwa model penyelesaian apa namanya, krisis, ya, mengangkat derajat manusia pada level yang layak, itu jelas tidak mungkin bisa diwujudkan itu di dalam sistem yang kita sebut dengan sistem kapitalisme, gitu, ya kan? Itu. Nah, sementara kalau ya kita kembali pada lantas kalau kemudian pertanyaannya apa solusinya? Ya solusinya kita harus merubah paradigmanya, ya. Jadi paradigma itu tidak boleh pakai paradigma yang lama, jadi harus paradigma yang baru. Nah, paradigma yang baru itu apa? Paradigma yang secara normatif, faktual, mampu kemudian mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, ya. Kemudian mewujudkan apa yang disebut dengan jaminan atas terjaganya harta bagi tiap-tiap individu, gitu, ya. Itu kan kita tahu bahwa di dalam konsep syariah atau di dalam prinsip Islam itu kan ada yang kita istilahkan itu dengan maqasidus syariah, gitu ya. Jadi maqasidus syariah itu apa namanya, maksud, ya, kalau pakai terminologi itu maksud dari disyariahkannya hukum, ya. Meskipun ini ada sedikit catatan kan bahwa yang disebut dengan apa istilahnya, tujuan dari diterapkannya syariah itu akan kemudian mendatangkan atau memberikan maslahat, gitu, ya. Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam Saksiyah Juz 3 itu mengoreksi kan pandangan atau sikap, ya, dari mereka yang menjadikan kemaslahatan itu sebagai tujuan daripada disyariahkannya hukum, gitu.
ya kan? Itu. Jadi ini yang kemudian menjadi poin. Artinya saya ingin mengatakan begini, ya. Kalau dulu di zaman Rasul, ya, ini sedikit agak keluar sedikit. Kalau di zaman Rasul dulu, ya, dan juga para sahabat, ketika mereka membicarakan tentang hukum syariah, itu yang dilihat dalil-dalil syariah, gitu, ya. Wajib puasa, wajib zakat, wajib ini dan seterusnya, gitu. Tanpa kemudian mereka mempertanyakan apa sebetulnya maksud daripada disyariatkannya hukum itu. Misalnya kayak sholat, kenapa kita sholat? Itu mereka nggak tanya, jadi itu disuruh sholat ya sholat saja gitu, ya. Nah baru kemudian era berikutnya belakangan muncul orang-orang, ya, atau ulama-ulama, ya, termasuk diantaranya Imam Asy-Syatibi ini, untuk kemudian mengurai, ya, apa sebetulnya manfaat daripada disyariahkannya hukum. Ya, misalnya sholat itu apa manfaatnya, apa maslahatnya, ya. Kemudian kalau kita puasa apa maslahatnya, ya. Nah, ini biasanya kalau jelang-jelang puasa ini biasanya banyak ini muncul kajian, ya kan. Orang kalau sholat itu yang paling bagus begini, kalau ruku begini, jadi kalau ibu-ibu hamil kalau banyak sholat nanti melahirkannya akan mudah, misalnya kayak begitu-begitu, gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk membongkar maksud dibalik disyariatkannya hukum. Nah, kemudian yang generasi berikutnya, ya, mereka udah mulai menjadikan maslahat itu sebagai dasar, sebagai dalih bahwa perkara apa yang di dalamnya itu ada kemaslahatan, pasti syariat itu ada di dalamnya, ya. Jadi paradigmanya sudah agak bergeser. Jadi di mana ada kemaslahatan maka di situ adalah ada syariatnya, ya. Sampai kemudian di era yang terakhir ini syariatnya sudah ditinggalkan, orang berhukum dengan menggunakan hukum maslahat, ya. Termasuk juga dalam konteks pajak, ya. Makanya kalau kemudian jargon yang banyak dimunculkan itu ingin membantu negara wajib pajak, ya kan? Atau kemudian berpartisipasilah dalam membangun negara dengan membayar pajak. Tanpa pajak tidak mungkin ada pembangunan dan seterusnya gitu. Dan bahkan kemudian sebagian juga kaum muslimin berusaha untuk mencari dalil, mencari justifikasi dari kebijakan ini itu melalui apa yang disebut dengan doribah gitu. Ya, atau dalam istilah kontemporer, ya, karena istilah lama ini nggak ada istilah kontemporer, itu pajak itu doribah gitu, ya. Nah, bahwa negara bisa menerapkan konsep doribah. Nah, padahal sebenarnya yang kita tahu bahwa Islam itu punya mekanisme, punya tata cara, punya aturan tentang pengelolaan harta, ya, tentang kepemilikan harta, tentang pemanfaatan harta dan tentang pengelolaan harta, ya, yang kemudian diantaranya itu ada pajak, tapi pajak itu bukan sumber pendapatan utama, gitu, ya. Jadi pajak itu bukan sumber pendapatan utama. Jadi pajak itu kalau dalam perspektif Islam itu adalah kewajiban yang diberikan, ya, manakala memang kondisi baitul mal itu betul-betul dalam keadaan yang kosong, dalam keadaan yang tidak ada tidak ada uang gitu, ya. Tetapi kita tahu bahwa sifatnya itu cuma sementara saja, bukan sifatnya itu ajek gitu, ya, sifatnya ada terus menerus gitu. Bahkan bukan hanya ada terus menerus, tapi direncanakan ada gitu. Maksudnya begini, ya, Mas Setiadi misalnya kalau mau bangun rumah, ya, ya, biasanya mestinya bangun rumah berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan atau berdasarkan keinginan?
Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan atau keinginan. Ada uang kita bangun, ya. Kita bangun, beli batanya dulu, ya, bangun fondasinya dulu. Atau kalau perlu, yang penting ada sengnya dulu supaya kita ada tempat berteduh. Urusan atribut perabotan macam-macam kita akan ngisi belakangan. Nah, itu kalau normalnya kita berpikir begitu. Tapi kalau dalam konsep pajak, ya, itu sudah ditetapkan duluan. Ya. Jadi dia sudah ditetapkan duluan di awal gitu. Jadi perencanaannya itu sudah ada duluan. Jadi tinggal kemudian bagaimana oknum-oknum atau pejabat-pejabat yang terkait itu diminta, didorong untuk segera mengoptimalkan pajak gitu, ya. Jadi istilahnya targetnya sudah dibikin duluan, baru kemudian cari duitnya gitu, ya. Nah, apa yang kemudian terjadi, ya? Yang kemudian terjadi itu adalah bahwa kita itu kemudian terjebak di dalam satu situasi kewajiban untuk membayar pajak terus-menerus gitu. Jadi bukan dalam kasus insidental saja sebagaimana di dalam konsep Islam, tapi pajak itu ada terus, ya. Bahkan senantiasa kalau bisa itu ditingkatkan terus-menerus. Makin tinggi pendapatan diminta untuk meningkatkan pajaknya dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang kemudian membedakan. Makanya tidak heran kalau di negara ini 75% ya pembiayaan untuk APBN kita itu bersumber atau berasal itu dari pajak gitu, ya. Kenapa? Karena memang tidak ada sektor-sektor lain yang bisa diandalkan, ya. Kalau orang bilang bahwa kita ini punya kekayaan banyak, faktanya bahwa kekayaan kita sudah tidak kita kuasai lagi, ya. Barang-barang tambang kita sudah dikuasai oleh asing, bahkan ada juga ya dikuasai oleh swasta baik asing maupun yang domestik, ya. Kemudian Freeport apalagi, dan terakhir kalau kita ikuti perkembangan di berita itu ada namanya tarikan ada kasus, ya, kasus mungkin ada yang mengikuti, itu kasus kematian dari Bupati Helmut Hottong, ya, yang di Sangihe itu, ya, ya, yang dia meninggal secara mendadak di atas pesawat Lion Air, ya, mungkin ada yang menyimak, ya. Nah, yang menarik sebetulnya bukan kasus matinya gitu, tapi setelah dia mati ternyata beredar surat yang dia bikin, yang dia buat, yang dia ingin sampaikan kepada negara. Untuk apa? Untuk membatalkan izin atas pemilikan, ya, tambang minyak, tambang emas itu kepada TMS namanya, ya, kepada perusahaan TMS. Dan kita tahu bahwa TMS itu 70% sahamnya itu dimiliki oleh Kanada gitu. Jadi izin eksplorasi terhadap tambang, ya, itu diberikan kepada perusahaan yang sahamnya itu dimiliki 70% oleh perusahaan dari Kanada gitu. Jadi kita bisa bayangkan kan betapa kita ini betul-betul dalam kondisi situasi yang memang sangat acak kadul gitu kalau orang Jawa bilang, ya. Acak kadul kenapa? Karena kita tahu bahwa kekayaan kita itu banyak, ya, sedemikian banyak, ya. Tapi untuk membiayai seluruh proyek-proyek, ya, kebutuhan kita itu kita harus mengambil hutang dari negara lain atau hutang dari lembaga lain, ya. Yang tadi saya bilang defisitnya itu sampai 219 miliar. Ini kira-kira kalau logikanya Mas Setiadi ini kira-kira masuk akal atau tidak gitu. Ya. Kita kaya, tapi kalau kita mau makan kita harus utang dulu sama tetangga gitu ya. Mas aku pinjam uang. Lah yang tetangga yang kita mintai bantuan itu ternyata juga nggak punya apa-apa, atau dia nggak punya kekayaan sebanyak apa yang kita miliki. Tapi itulah faktanya yang kemudian terjadi, ya, faktanya yang terjadi, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam postur APBN kita, ya,
sektor non pajak yang 25% itu hanya sedikit yang disumbangkan dari migas, dari barang-barang tambang tadi, itu sedikit sekali, ya, itu sedikit sekali. Jadi masih besar porsi yang berasal atau datang itu dari pajak. Nah, kita tahu bahwa kalau ini kondisinya ini berlangsung terus-menerus, situasinya terjadi terus-menerus, maka yang terjadi itu adalah kedzaliman yang sangat luar biasa. Ya, kedzaliman yang sangat luar biasa. Makanya kemudian kita harus berupaya untuk menghentikan ya berbagai macam regulasi-regulasi yang semacam ini, ya. Dalam tanda petik kita juga harus banyak-banyak berisik di mana-mana, ya, supaya kebijakan negara untuk ya kan menarik pajak, ya, apapun namanya, ya, pajak pendapatan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bahkan terakhir ini pajak sembako maupun pajak pendidikan, ya, itu semuanya harus dihentikan gitu, ya, karena yang terjadi justru bukan keadilan yang dirasakan, tetapi justru kedzaliman, ya kan, yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, pada saat yang sama kemudian kita juga mengusulkan supaya negara ini mengelola APBN-nya itu dengan bertumpu pada syariah. Ya. Nah, di sini saya sampaikan sedikit lagi, ya. Saya sampai jam berapa ini, Ustaz? Silakan 5 menit habis lagi, Ustaz. Gitu. Supaya ada sisa untuk tanya jawab bagi pemirsa. Oke. Nah, kita tahu bahwa di dalam ketentuan Islam, ya, bahwa Islam memiliki sumber-sumber pendapatan yang sangat banyak sekali, gitu ya. Nah, ada yang kemudian kita sebut dengan fa'i, ada ghanimah, ada khasraj, ya, ada khumus, ya. Kemudian ada 1/5 harta rikas dan seterusnya yang itu, ya, termasuk juga di dalamnya harta-harta yang masuk dalam kategori kepemilikan umum, ya. Nah, ini kalau di total diakumulasi itu sebetulnya sudah cukup untuk membiayai seluruh APBN kita, gitu kan. Jadi kalau mau kita hitung-hitung, ya, kalau ini, ya, kalau kita mau mengacu pada konsep syariah, ya. Kalau di dalam konsep syariah itu kan ada yang kita kenal dengan istilahnya kategorisasi kepemilikan. Di antaranya itu adalah kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum ini dia tidak boleh dimiliki negara, dikuasai oleh negara, tidak juga boleh dikuasai oleh individu. Ya, di dalam syariat itu dikatakan bahwa ini adalah milkiyah ammah, kepemilikan umum. Ya, jadi negara sendiri pun dia tidak boleh menguasai, dia hanya sebatas sebagai pengelola, ya, dari kekayaan itu. Apa yang masuk dalam kategori milkiyah ammah ini? Di dalam hadis disebutkan annasu suraqa'u fi talatin wan nar wal ma' wal kala, ya. Air, api, dan padang penggembalaan. Nah, ini Mas Setiadi, kalau konsep ini betul-betul diterapkan, betul-betul dipakai, betul-betul diimplementasikan, maka bahan-bahan tambang, ya kan, nikel, gas, batu bara, kekayaan hutan, kekayaan laut, itu semuanya hasilnya itu masuk dalam konsep milkiyah ammah yang kembalinya juga kepada umat, gitu, kepada masyarakat, ya kan, dalam wujud apa? Fasilitas-fasilitas, ya, pendidikan, kesehatan, bahkan termasuk sampai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya asasi, ya, itu kemudian dijamin oleh negara, ya. Jadi dengan mengacu pada konsep syariah ini, maka pajak itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan utama, ya, tapi dia hanya sebagai satu konsep yang diterapkan pada saat dan situasi yang sangat khusus, spesifik. Tadi saya sebutkan dalam keadaan yang memang ketika kas negara itu betul-betul dia kosong, gitu, ya, gitu. Nah, di dalam Islam pajak ini ada ketentuannya memang, ya. Jadi kalau kita baca misalnya di dalam kitab Muqaddimah Ad-Dustur, ya, di jilid 1, di sana dikatakan bahwa di jilid 2 di sana dikatakan bahwa pajak itu
ada 4 ketentuannya. Yang pertama itu bahwa pajak itu ditarik atau diambil untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek yang menjadi hak daripada umat dan negara, gitu. Ya. Jadi itu poinnya. Jadi bertemunya dua kepentingan, ada kepentingan umat dan kepentingan negara. Kalau satu kepentingan saja tidak boleh negara itu kemudian mengambil pajak, ya. Misalnya, ya, kalau di desa di satu tempat itu dibutuhkan ada pembangunan jembatan. Nah, jembatan ini fasilitas atau sarana yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan negara, gitu kan? Maka ketika kas negara kosong, negara boleh kemudian mengambil pajak dari masyarakat. Tapi kalau cuma satu saja kepentingannya, misalnya ini hak negara saja, ya, hak umat tidak, gitu ya, atau umat justru malah tidak mengendaki, maka tidak boleh itu diambil, dikenakan atau ditariki pajak, ya. Saya nggak tahu kalau misalnya proyek jalan tol itu kira-kira ada kepentingan rakyat atau tidak, gitu. Yang jelas bahwa kemudian rakyat justru malah banyak justru tidak menikmati fasilitas itu, gitu ya. Jadi coba saya bisa bayangkan, saya kemarin PP dari Solo ke Malang saja pakai mobil coba-coba jajal lewat tol, itu saya habis sekitar hampir 1 juta, gitu ya. Jadi itu sudah dibiayai dari, jadi masyarakat justru malah tidak melihat itu ada manfaatnya, ya. Bahkan yang selama ini bisa lewat situ udah nggak bisa lewat, gitu. Ya, jadi ini memang murni untuk kepentingan bisnis. Nah, makanya tidak boleh hal-hal yang semacam ini, kemudian kepentingan proyek semacam ini negara itu mengambil pajak dari rakyat. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa kebutuhannya itu sifatnya itu mendesak, ya. Misalnya bayar gaji pegawai tapi duitnya ora ono, gitu kan. Bayar tentara duitnya ora ono, ya. Atau misalnya ada keperluan untuk berjihad oleh negara misalnya, ya kan? Kemudian dananya tidak ada, atau bahkan sekarang dalam situasi ketika pandemi, ya, negara kekurangan dana atau tidak memiliki dana, maka itu kemudian bisa diambilkan itu dari pajak, dari bencana, ya, karena ada kasus bencana misalnya, ya. Makanya saya dulu di awal-awal bilang, ya, ketika pandemi ini terjadi, ya, saya sampaikan misalnya di sosial media, ya terapkan saja lockdown, gitu, ya, terapkan saja lockdown, ambil cara lockdown, ya kan, karena kebijakan lockdown ini satu-satunya cara yang paling efektif, ampuh untuk mencegah penyebaran penyakit, gitu, mencegah COVID, lockdown. Tapi kan ada problemnya apa? Problem kan negara dia berhitung-hitung ini duitnya ada apa enggak ini, ya, kasih makan orang suruh tinggal di rumah terus kasih makan, ini ada uangnya apa tidak? Nah, sebetulnya itu kalau di dalam mekanisme Islam atau skema Islam itu bisa negara itu kemudian mengambil pajak dari rakyat, ya, untuk kemudian menanggulangi semacam itu. Tapi dengan catatan tidak semua rakyat, gitu. Ya. Siapa yang diambil pajak? Mereka yang Muslim, yang kaya raya, gitu. Ya. Jadi Muslim yang kaya raya. Jadi jangan digebyah uyah kepada semuanya harus berpartisipasi, semua harus terlibat, semua harus dianu dan seterusnya. Tapi kemudian faktanya yang kita lihat ternyata lockdown tidak diambil karena bingung dengan keuangan, justru malah yang terjadi justru dalam kondisi pandemi ini dimanfaatkan dengan luar biasa untuk mengeruk kekayaan itu sebanyak-banyaknya tanpa ada yang protes, gitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga tadi, ya ini diambilkan dari orang Muslim saja, tetapi untuk sekali saja, gitu kan. Setelah kondisi keuangan stabil lagi, ya, kas negara baik, maka kemudian kebijakan pajak ini tidak boleh diberlakukan untuk seterusnya dan seterusnya. Jadi itu Mas Setiardi, ya, konsep Islam tentang masalah harta, konsep Islam tentang masalah pajak, sehingga apa yang berlaku saat ini itu kita katakan itu sebagai satu kezaliman yang sangat luar biasa, karena negara, ya, dengan kekuasaan memaksanya, ya kan, itu kemudian mengambil harta dari rakyat dengan
cara yang tidak dibenarkan oleh syariat gitu ya, dengan menggunakan pungutan pajak, padahal kita tahu bahwa situasinya memang sangat buruk sekali. Ya baik, itu Ustaz Setiati mungkin pengantar yang mungkin sedikit atau banyak ini ya. Nanti insya Allah kita bisa lanjutkan itu dalam diskusi yang lebih interaktif ya. Saya kembalikan kepada Antum. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Suwardi Hafizahullah Ta'ala atas pemaparan yang Masya Allah ya, telah dipaparkan secara runut, secara elaboratif tadi dari beliau, mulai dari makroekonominya ya, yang ternyata diskursus itu demikian banyak juga dalam sejarah bangsa ini, kemudian fakta bahwa 75% APBN kita dari pajak, dan segala macamnya, sampai kemudian disinggung juga beberapa konsep Islam yang semestinya diambil oleh negara ini. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz, tapi karena waktu cukup pendek, mungkin ini kita ambil satu pertanyaan saja. Saya izin membacakan dulu Ustaz. Ini ada dari Saudara Yudo. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika konteks hari ini dalam memperbaiki ekonomi, dalam konteks memperbaiki ekonomi kapitalis menjadi ekonomi Islam, dengan angka hutang berbunga Indonesia yang besar hingga menyentuh 6.000 T. Beliau di sini menambahkan beberapa fakta, bahkan berita baru kemarin yang tadi juga sudah disinggung, ada tambahan utang 24 T untuk menangani COVID-19. Maka harus dari mana kita memulai memperbaiki supaya lepas dari transaksi riba internasional tersebut? Apakah dengan menjual aset negara lalu tidak hutang lagi merupakan solusi yang tepat sasaran? Nah, ini kegundahan yang dirasakan oleh saudara kita Mas Yudo. Bagaimana Ustaz menangani dalam konteks sekarang nih? Apakah bisa? Iya. Jadi kalau dalam konteks sekarang ini memang posisi kita seolah-olah memang sangat dilematis gitu. Seolah-olah seperti tidak ada jalan, seolah-olah tidak ada peluang gitu. Nah, dan sebenarnya problem ini itu harusnya diselesaikan oleh mereka yang sekarang sedang berada pada posisi-posisi pengambil kebijakan gitu ya. Posisi pengambil kebijakan. Artinya begini, harus ada satu langkah radikal ya, dalam tanda petik ya. Jadi kalau kita ngomong radikal ini bahaya juga ya. Jadi ada satu langkah radikal untuk apa? Untuk take over ya, mengambil dan memperbaharui kembali berbagai macam perjanjian-perjanjian atau regulasi-regulasi itu di bidang sumber daya alam gitu. Ya. Kalau ini dilakukan, maka jelas kita punya ketersediaan dana, ketersediaan uang yang cukup untuk melakukan berbagai macam tindakan relaksasi tadi itu. Tapi kalau ini yang tidak dilakukan, ya saya kira memang kita sudah tidak lagi bisa berharap gitu, ya kan? Dan saya kira ini juga yang menjadi problem kita sekarang ini adalah bahwa langkah-langkah seperti itu sepertinya tidak akan dilakukan gitu, ya kan? Bahkan justru malah sebaliknya gitu, ya. Jadi coba kita bisa bayangkan, ini saya cerita sedikit saja ya. Tadi di awal saya sebut ya bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis ekonomi kan. Kita mengalami krisis ekonomi dan krisis itu tidak ada yang mampu untuk menyelesaikan. Kenapa saya bilang tidak mampu menyelesaikan? Karena penyelesaian krisis tadi ada dua jalannya, ngambil utang baru atau narikin pajak. Dua cara ini jelas tidak mudah. Nah, karena tidak jelas karena saking susahnya mengambil langkah-langkah ini, maka sekarang problem kita itu agak bergeser ke problem politik. Ya. Jadi bergeser ke problem politik. Artinya apa? Artinya sekarang ini ada krisis, tapi kekuasaannya sekarang lagi sibuk ngatur kesetimbangan politik gitu. Ya.
Makanya nggak heran kan kalau kita lihat sekarang ini kampanye pemilu kok kayak masih jauh 2024 kan, tapi euforianya ya atau pagelarannya itu kok terasa seperti dimajukan sekarang ini. Jadi tahun 2021 ini kayak tiap hari itu bicara soal copras capres begitu gitu. Bicara tentang koalisi, bicara tentang kesetimbangan politik, bicara tentang keberpihakan terhadap program-program pemerintah. Jadi bandul politiknya yang diurus. Jadi problem ekonominya tidak terselesaikan gitu. Ya. Gitu. Maka penting sekali untuk kemudian kalau dalam istilah politik itu memperbaharui kawan dan lawan itu setiap saat gitu ya. Jadi memperbarui kawan dan lawan setiap saat ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kayak di media kan rame dengan namanya Joko Pro itu ya. Jokowi Prabowo untuk 2024. Sebetulnya bukan Jokowi Prabowo karena kesannya itu kan Opoyo mau Prabowo jadi wakil kan gitu, dan sebenarnya kan dia masih ada ambisi untuk jadi presiden. Jadi sebetulnya isu itu diangkat untuk kesetimbangan politik supaya Gerindra dan PDIP semakin kuat koalisinya dan seterusnya. Kalau satu berkhianat, itu selesai sudah politik kita akhir-akhir ini gitu. Jadi ini yang kemudian terjadi ya. Makanya krisis ini kalau dalam pandangan saya tetap akan berlanjut terus-menerus ya, dan tidak akan selesai ya. Kalau rezim ini tetap berlanjut, dia akan menikmati bahkan nambahi hutang lagi ya. Kalau misalnya dia dihentikan ya, baik 2024 atau bahkan nanti di tengah jalan, yang menanggung hutang tetap adalah kembalinya kepada rakyat. Jadi memang posisi rezim ini selalu enak gitu kan. Gitu. Jadi kalau berharap bahwa mereka melakukan langkah radikal tadi yang saya sebut mengambil alih aset, itu kok sepertinya saya tidak membayangkan begitu gitu. Nah, maka saya kira tidak ada jalan sebetulnya untuk menyelesaikan problem ini kecuali dengan satu langkah yang langkah politis ideologis gitu. Ya. Nah, langkah politis ideologis itu apa? Artinya kita bukan bicara tentang bagaimana nyikapi pajaknya, bagaimana nyikapi APBN-nya, tapi bagaimana kemudian negara dalam hal ini itu mengatur dan mengelola soal harta tadi itu merujuk kepada konsep-konsep syariah. Jadi itu gambarannya, gitu kan? Nah, mau atau tidak, itu yang kemudian kembali kepada publik, ya kan? Mau menerima konsep ini atau tidak. Kalau menerima ada harapan baik, kalau tidak ya akan terus-menerus seperti ini gitu kan keadaannya gitu, sampai nanti kita dipajaki pada hal-hal yang sifatnya sangat mendasar. Tadi saya sebut mungkin kalau kita punya pagar agak bagus sedikit kena pajak, pakai sandal agak bagus sedikit kena pajak ya. Atau ini Mas siapa namanya Ustadz Arfi ini kan kelihatan kopiahnya keren ini. Di Indonesia ini nggak ada, ini kayaknya beli di Timur Tengah ini ya. Timur Tengah maksudnya di Embong Arab. Nah, itu langsung kena pajak. Pakai headset kena pajak gitu. Kalau saya kan bebas, nggak pakai headset. Jadi nggak kena pajak gitu. Ya, begitu saya kira tawaran ideologisnya gitu ya. Bukan pada tawaran teknisnya ya. Kalau tawaran teknisnya ini biarlah yang berhutang yang mikir gitu. Ya. Coba bayangkan tadi angkanya betul itu 6 triliun kan, sekarang angkanya 6 triliun. Tapi sebenarnya 6 triliun itu bukan angka yang sebenarnya, tapi angka yang realnya itu kalau menurut ekonom itu 13 triliun gitu. Gitu angka yang benar lebih besar lagi kan 13 triliun. Kenapa bisa begitu? Kalau 6 triliun itu dulu diselesaikan melalui utang dan melalui pajak plus dengan BUMN. Jadi BUMN itu adalah backbone untuk pendapatan utang negara gitu kan, pendapatan negara. Nah, sekarang BUMN kita tahu sendiri posisinya. Ya. Garuda kemarin sudah dihentikan penjualan sahamnya.
ya perdagangan sahamnya, kemudian kereta api bangkrut, PLN mau kolaps dan seterusnya ya, sehingga mereka mewarisi utang juga. Jadi BUMN yang diharapkan menolong sekarang juga berhutang gitu. Nah, kalau BUMN bangkrut, siapa yang harus nanggung? Yang nanggungnya APBN. Jadi hutang APBN itu jadi tambah banyak. Jadi bukan 6 triliun. Mas, siapa tadi yang menanya? Jumlahnya itu 13 triliun. Ya. Nah, ini kira-kira kalau Mas Setiati suruh menyelesaikan hutang 13 triliun ini kira-kira langkahnya bagaimana? Saya serahkan kepada moderator. Iya. Itu saya tambah luruskan supaya tambah gayeng lagi, Ustaz. Tadi 6.000 triliun berarti 13.000 triliun tadi, Ustaz. Nah. Baik, terima kasih Ustaz Suardi Basri Hafizul Ta'ala. Poin-poinnya tadi sudah kita tangkap ya. Insya Allah Mas Yudo juga sudah dapat menangkapnya tadi Ustaz. Bahwa memang posisi kita sebagai rakyat ini dilematis gitu ya. Apalagi yang kemudian bisa menjadi penentu di sini adalah para pengambil kebijakan tadi. Ya, yang sifatnya kemudian lebih kepada langkah-langkah politis yang ideologis yang harusnya kemudian diambil. Tadi mungkin highlight-nya adalah jika kita masih menggunakan paradigma makroekonomi kapitalis begitu, sepertinya akan sulit untuk kemudian berubah. Tapi kemudian jika publik itu menerima, kemudian para penguasanya kemudian mengambil juga menerima syariah, kita masih ada harapan. Insya Allah secara ringkas seperti itu. Karena waktu juga yang membatasi kita, Ustadz, kami mohon maaf untuk menutup forum ini. Dan para pemirsa yang sudah hadir, kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran para pemirsa sekalian. Kami mohon maaf kalau dalam berlangsungnya acara ini ada keterbatasan atau kurang dari kami pribadi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah forum ini akan kita langsungkan secara rutin setiap hari Senin dan informasi akan kami sampaikan secara berkala. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.